Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini mau melaksanakan ziarah lagi ke Syekh Kuro Karawang. Tapi sebelum ke Syekh Kuro kita mau ziarah dulu ke Luar Batang, Kampung Bandan dan Luar Batang, Mbah Priuk. Habis itu baru kita berangkat ke Syekh Kuro. Ya, mau tahu di mana Makbaroh Syekh Kuro? Ikuti YouTube kita terus, tapi jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel YouTube kita dengan cara subscribe, like, comment, and share. Ikuti kita terus. Cekidot. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sekarang Alhamdulillahirobbilalamin, kita sekarang sudah sampai di Makbaroh Syekh Kuro Karawang. Nah, ini udah pagi, kita berangkat malam tadi, keliling dulu dari Luar Batang ke Mbah Priuk. Sekarang sudah di makam Syekh Kuro Karawang. Beliau adalah salah satu penyebar Islam pertama di tanah Sunda dan juga penyebar Islam pertama di tanah Betawi. Cuman makamnya di daerah Karawang. Nah, makanya kita nanti masuk ziarah bersama ke dalam, ya. Ikuti kita terus. Cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di hadapan kita adalah makam Syekh Kuro yang bernama Syekh Quratul Aini atau Syekh Hasanuddin. Nah, ini juga ada Hasanuddin, bukan Syekh. Beliau
adalah salah satu Wali Songo sesi 2. Jadi Wali Songo itu mempunyai sesi. Dulu pertama kali yang menyebarkan Islam di tanah Jawa terkenal dengan Syekh Samsudin Al-Bakir. Nah, karena orang Jawa ini terkenal dengan bicaranya Hono Coroko ya. Yang tadinya Syekh Samsudin Al-Bakir karena orang-orang Jawa Hono Coroko, logat bicaranya Hono Coroko atau Hana Caraka, menjadi Syekh Subakir karena sulit untuk mengomong bahasa Jawa. Yang tadinya Ramadan jadi Romlan, yang tadinya Al-Fatihah jadi Al-Fatihah. Nah, itu logat-logatnya orang Jawa. Nah, Syekh Samsudin Al-Bakir atau terkenal dengan Syekh Subakir adalah salah satu ulama yang pertama kali masuk ke tanah Jawa dan menyebarkan Islam. Kemudian mempunyai murid Syekh Jamaluddin Al-Kabir yang terkenal dengan Syekh Jumadil Kubro. Dua ulama itu mempunyai murid diantaranya Syekh Asmoro Kondi, Syekh Datuk Kahfi, dan Syekh Quratul Ain. Ketika Syekh Jumadil Kubro mempunyai diantaranya 3 murid ini, adatnya ulama-ulama dulu itu kalau punya muridnya sukses itu ditaro-taro. Ya, misalkan Mas Said punya murid Baldin udah sukses, itu sama Mas Said ditaro sekaratnya Mas Said mau di mana untuk menyebarkan Islam yang lebih luas, karena pada saat itu tanah Jawa masih dikuasai oleh Buddha dan Hindu. Nah, terus ketika Syekh Asmoro Kondi, Syekh Datuk Kahfi, dan Syekh Quratul Ain ini udah pada pinter semua, sama Syekh Jumadil Kubro, Syekh Asmoro Kondi ditaruh di Lamongan, Syekh Datuk Kahfi ditaruh di Cirebon, dan Syekh Quratul Ain ini ditaruh di daerah Pasundan. Nah, akhirnya Syekh Asmoro Kondi ini yang berada di Lamongan itu mempunyai murid diantaranya Raden Rahmat yakni Sunan Ampel, Maulana Malik Ibrahim yakni Sunan Gresik, Maulana Makdum yakni Sunan Kudus, dan Sunan Derajat juga Maulana Makdum Sunan Bonang. Nah, terus Sunan Bonang mempunyai murid Kanjeng Sunan Kalijaga atau Raden Rahmat Kasta Kesatria Majapahit. Raden Rahmat mempunyai murid Sunan Geseng, namanya siapa? Jadi Syekh Asmoro Kondi ini yang berada di Lamongan mempunyai murid diantaranya itu semua. Kemudian Syekh Asmoro Kondi menyuruh murid-muridnya Raden Rahmat untuk pergi ke Surabaya mendakwai Islam di Surabaya. Terus menyuruh Maulana Malik Ibrahim untuk pergi ke Gresik mendakwai Islam di Gresik yang terkenal dengan Sunan Gresik. Kemudian menyuruh Sunan Bonang untuk ke Tuban untuk mendakwai Islam di sana, dan bertemulah Sunan Bonang dengan Raden Syahid yang beliau adalah kasta Kesatria Majapahit yang dulunya mantan begal, kemudian ingin berguru dengan Sunan Bonang, terus diperintah sama Sunan Bonang untuk bertapa di pinggir kali dan membaca Ya Hayu Ya Qayyum, karena orang Jawa ini Hono Coroko yang tadinya Ya Hayu Ya Qayyum jadi Ya Kayuku Ya Kayumu selama 3 tahun. Begitupun Sunan Kalijaga udah sukses punya murid Sunan Geseng, tapa di tengah hutan suruh baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena Hono Coroko yang tadinya Allahu Akbar jadi logo bubar. Nah, akhirnya begitupun ketika Syekh Asmoro Kondi punya lagi Sunan Derajat yang ikut setia bersama gurunya, yakni Sunan Derajat punya pondok pesantren di Lamongan, pondok pesantren Derajat yang dilestarikan sampai sekarang. Begitupun Syekh Datuk Kahfi yang diperintah sama gurunya yakni Syekh Jumadil Kubro untuk pergi ke Cirebon, yang pada saat itu mempunyai murid diantaranya Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang. Nah, terus kemudian mempunyai murid Syekh Syarif Hidayatullah atau yang terkenal dengan Sunan Gunung Jati, yang mana Syekh Datuk Kahfi itu makamnya ada di depan makamnya Sunan Gunung Jati. Di antara murid-muridnya ya Pangeran Cakrabuana, ibunya Rara Santang, dan
Syekh Syarif Hidayatullah. Kemudian Syekh Jumadil Kubro juga menyuruh muridnya Syekh Qurratul Aini untuk pergi ke tanah Pasundan. Ini yang terkenal dengan Syekh Qurra yang makamnya ada di tengah-tengah kita. Yang mana beliau itu ketika mendakwahi orang-orang di Pasundan terkenal dengan muridnya yakni Ki Abdul Muhyi yang berada di Tasikmalaya atau terkenal dengan Goa Pamijahan. Nah, terus juga di antara lain yakni Syekh Panjalu. Nah, ini berkat dakwahnya beliau yang berada di tanah Pasundan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.